Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Renungan harian pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian, sabda Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian, sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda yang sedang kelaparan nekat melakukan tindakan perampokan kepada seorang kakek yang sedang parkir di tempat parkiran. Dia mengancurkan golok kepada kakek tersebut dengan suara lantang. Dia mengatakan, "Keluar!" Dengan tenang sang kakek keluar. Sambil membukakan pintu, dia berkata kepada pemuda itu, "Nak, apa yang kamu inginkan? Sekarang keluarkan semua barang-barang berharga dan uang yang kamu miliki." Dengan tenang si kakek berkata, "Saya hanya punya duit 5.000 rupiah. Jika Anda mau, silakan masuk ke mobil, kita akan pergi ke rumah. Di rumah saya menyimpan banyak duit." Si pemuda masih bingung. Namun dengan tenang, dengan penuh kelembutan, si kakek terus memaksa si pemuda tersebut untuk masuk dan ikut ke rumahnya. Dilanda kebingungan, si pemuda akhirnya masuk ke mobil dan mereka pergi ke rumah kakek tersebut. Sesampainya di rumah kakek tersebut, si kakek menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan untuk pemuda tersebut. Setelah selesai makan, si kakek pergi ke kamar, kemudian dia mengambil duitnya dan menyerahkannya kepada pemuda tersebut. Dia berkata, "Silakan pergi dan ambillah duit ini." Si pemuda itu terheran, kemudian dia menangis, meminta maaf kepada kakek tersebut. Kemudian dia menceritakan pengalaman hidupnya, bahwa dia adalah seorang pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Dia sudah lapar, dia tidak makan sudah berhari-hari. Kemudian si kakek itu berkata, "Silakan kau tinggal di rumah ini, kami tidak memiliki anak." Kemudian si kakek itu mengadopsinya menjadi anaknya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya menjadi pewaris satu-satunya dari harta kakek tersebut. Si pemuda menjadi bersyukur. Dia tidak menyangka dia hanya membutuhkan makanan, lebih daripada itu diberikan oleh si kakek tersebut. Bahkan dia menjadi pewaris di tengah-tengah keluarga itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kita atau orang percaya itu lebih daripada seorang pemenang. Ya, kita lebih dari seorang pemenang. Lebih dari seorang pemenang maksudnya seperti apa? Kita menang dari apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Dosa telah memisahkan manusia dari kasih Allah. Namun kasih-Nya merengkuh kita dengan segala kerugian kita. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Bahkan dikatakan Yesus menjadi pembela kita. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah, baik itu kematian, ketelanjangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mau memahami renungan harian ketika Paulus mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang? Saudara-saudariku, maka bertindaklah sebagai seorang pemenang. Jangan menjadi pengecut. Allah telah memberikan kita keselamatan. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih setia Allah. Karena itu, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Itu adalah sikap seorang pecundang. Tapi teguhlah di dalam perjuangan, kokohlah di dalam imanmu. Allah telah menaklukkan segala kuasa dunia. Kita telah menang karena dimenangkan oleh Allah. Karena itu saudara-saudaraku, selalulah hidup dalam ketekunan, giat
dalam iman. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang telah dimenangkan oleh kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau menangkan dari segala kuasa di dunia ini. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup dalam pengasihan-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang tekun, yang sabar, yang ulet di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.